3 Januari 2019 dengan register perkara nomor 099-D-2019-PA-TJK segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang hari Jumat 3 Januari 2020 dalam perkara gugat cerai nomor 099-G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat melawan Abdul Aziz sebagai tergugat dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat diharapkan masuk ke ruang. Register perkara nomor 099-PDT-G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan kali ini saudari penggugat dan tergugat datang dengan sendirinya ke Pengadilan Agama ini atau didampingi oleh kuasa hukum anda sekalian? Untuk saudari penggugat, apakah hari ini saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Pak. Untuk saudara tergugat, apakah anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, yang mulia. Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum, baik dari kuasa hukum penggugat ataupun tergugat? Apakah anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah Sehat. Baik. Selanjutnya, apakah persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum penggugat? Wakilkan dengan kuasa hukum saya, Pak. Penggugat, apakah ada upaya perdamaian selama penundaan masa sidang? Penggugat, Tidak. bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah tidak ada upaya untuk berdamai antara tergugat dan penggugat? Kami sudah melakukan upaya damai, tapi tidak menemukan hasil yang mulia. Mohon kiranya kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan ini. Saudari penggugat, apakah anda tetap pada gugatan anda? Tetap. Baiklah, sidang perkara gugat cerai dengan nomor register 099-PDT-G-2020-PA-TJK dilanjutkan dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat pada sidang sebelumnya. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban tertulisnya? Ya, saya siap, yang mulia. Silakan kepada saudara ataupun kuasa hukumnya
untuk menyerahkan saran jawaban kami dan silakan untuk Anda bacakan. Izin ya, Bu, ya. Ya, silakan. Jawaban tergugat Bandar Lampung 10 Desember 2019. Perihal jawaban gugatan. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 103/PD-B/2019/PA.TJK Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Andri Kurniawan SHMH dan Tanti Aulia SHMH. Pekerjaan advokat. Kami selaku advokat yang berkantor pada Belia & Partner yang bertempat di Jalan Endro Suratmin, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan kuasa di bawah tanda tangan tertanggal 10 Desember 2019, yaitu nama Abdul Aziz, pekerjaan dosen, alamat Jalan Pulau Pandan nomor 90 Sukarame, Bandar Lampung. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Teluk Betung Utara sesuai kutipan akta nikah nomor 1860-CS-K-2009 tanggal 29 Juni 2009. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat di Teluk Betung Utara, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Pulau Pandan nomor 90 Sukarame, Bandar Lampung selama 5 tahun 6 bulan, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berjalan rukun sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Brian Pratama lahir pada tanggal 22 November 2010 dan Airin Novita lahir pada tanggal 28 September 2015. Kedua anak tersebut dalam asuhan Abdul Aziz dan Penny Febrianti. 4. Bahwa benar sejak tergugat semenjak ditugaskan menjadi dosen di UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 5 Januari 2017, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, akan tetapi tidak melakukan perbuatan kasar atau pemukulan. Bahwa tidak benar penggugat kurang perhatian dan memang benar tergugat sering pulang malam karena lembur dan kebutuhan makan dan subjektif lainnya. 5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 memang benar berada di rumah makan Putih Minang Tanjung Karang, namun bersama rekan kerja bukan karena ada hubungan pribadi tetapi urusan kantor. 6. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 memang benar pergi ke hotel untuk mengurus urusan kantor ataupun pekerjaan. 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran ini berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 Agustus tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jalan Yudhistira, Kelurahan Korprijaya, Sukarame, Bandar Lampung, dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Pulau Pandan nomor 90 Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. 8. Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir, akan tetapi masih mengharapkan untuk diberi kesempatan kembali membina rumah tangga. 9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Premier 1. Menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Melimpahkan biaya perkara ini sesuai keaturan hukum subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban gugatan, dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang kami ucapkan terima kasih. Hormat saya penerima kuasa Andri Kurniawan SHMH. Ditandatangani. Demikian. Saudara tergugat, dari surat jawaban yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda, apakah akan Anda tambah atau Anda kurang atau Anda rubah dari jawabannya? Tidak cukup yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda mengerti isi jawaban dari tergugat? Saudari penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat Iya, Pak. dalam bentuk Secara tertulis atau tidak tertulis? tertulis, Pak.
Apakah saudari penggugat sudah siap dengan jawabannya? Belum Pak, tapi akan saya wakilkan kepada kuasa hukum saya untuk di sidang selanjutnya untuk membuat replik. Baik, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan replik dari penggugat, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Jumat 17 Januari 2020 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir di hari dan jam yang telah ditentukan tanpa ada sebuah panggilan, karena kami rasa panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Sidang perkara perdata gugat cerai register nomor 099-PDT-G-2020-PA-TJK ditutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon. Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 6 Januari 2020 dengan register perkara nomor 108-G-2020-PA-TJK segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang replik perkara cerai gugat Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang hari Senin 6 Januari 2020 nomor perkara 108-PDT-G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat melawan Abdul Aziz sebagai tergugat dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat diharapkan memasuki ruang sidang. Register perkara nomor 108-PDT-G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan kali ini Anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum Anda sekalian? Saudari penggugat, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Pak. Untuk saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat pada hari ini dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum? Apakah Anda sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan mulia. Baik, selanjutnya apakah pada persidangan ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan oleh kuasa hukum penggugat? Iya. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sebelumnya telah terjadi perdamaian selama penundaan masa persidangan kita ini? Tidak, yang mulia.
Apakah demikian, penggugat? Tidak. Saudara tergugat, apakah benar tidak terjadi sebuah perdamaian selama masa penundaan sidang ini? Iya, benar yang mulia. Bagaimana dengan saran hakim pada sidang yang lalu untuk Anda, saudara tergugat, untuk mengajak istri Anda untuk rujuk kembali? Apakah itu tidak dilaksanakan? Tidak. Itu kenapa? Saya mohon untuk yang mulia melanjutkan persidangan hari ini. Baiklah, jika seperti ini, saudari penggugat, apakah saudari tetap pada gugat cerai Anda? Ya Pak Hakim, saya tetap dengan cerai gugat. Baiklah, dengan itu kami nyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan pada minggu yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Tolong berikan salinannya kepada kami dan silakan Anda bacakan. Bandar Lampung, 3 Januari 2020. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati, dalam perkara nomor 108-PDP-2020-PA-TJK di Bandar Lampung. Perihal replik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Penny Febrianti, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pebisnis butik pelangi, alamat Jalan Yudhistira, Kelurahan Korpri Jaya, Sukarami, kewarganegaraan Indonesia sebagai penggugat. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap nama Abdul Aziz, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen UIN Raden Intan Lampung, alamat Jalan Walter Monginsidi, Gang Pipit, Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara, kewarganegaraan Indonesia sebagai tergugat. Perkenalkanlah, saya selaku kuasa hukum penggugat dalam kesempatan ini mengajukan dan menyampaikan replik atas jawaban pihak tergugat tertanggal 3 Januari 2020, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak tegas dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. 2. Bahwa tergugat dalam jawaban poin 4 dan 5, dengan ini penggugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa tergugat dalam keterangannya tersebut telah memutar balikan fakta dengan mengatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan kasar atau pemukulan dan perhatian yang berkurang. Keterangan tersebut adalah tidak benar, karena sampai dengan detik-detik keadaan penggugat dan tergugat pisah rumah pun bahwa jelas-jelas tergugat sering memukul penggugat. Bahkan tergugat pernah memukul anaknya sendiri yang diawali dengan bentakan-bentakan yang kasar. 3. Bahwa selama ini penggugat selalu memahami dan bersabar untuk menerima kondisi tergugat yang keras dan jarang memberi perhatian. 4. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya, yaitu untuk bercerai dengan tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Hormat saya, kuasa hukum penggugat Aida Safia Raihan SHI. Demikian yang mulia. Silakan duduk kembali. Saudari penggugat, apakah yang dibacakan oleh kuasa hukum Anda ada yang akan Anda rubah atau Anda ubah? Saya rasa cukup Pak. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin dibantah atas jawaban dari penggugat? Maaf yang mulia, tetapi penggugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Beliau masih menafkahi anak-anaknya dengan baik. Bagaimana bisa dibilang dia masih mengurus anak-anak dan keluarga kalau dia sendiri masih sering pulang malam dan bahkan keluar tanpa izin saya malah asik-asikan dengan wanita lain di luar sana? Kan saya sudah jelaskan, ini pekerjaan yang menyibukkan, bukan berarti saya meninggalkan anak begitu saja. Ini juga demi masa depan mereka. Mengurus anak-anak dan keluarga itu lebih penting. Dari awal saya sudah sarankan kepada dia untuk tidak menerima pekerjaan itu, tapi dia tidak pernah mendengarkan karena saya tahu ujung-ujungnya bakal kayak gini. Apa dia mengadakan gaji saya sudah cukup? Bapak, Ibu, tolong tenang. Ini di muka persidangan. Marilah kita selesaikan masalah ini secara kepala dingin dan dengan sistem kekeluargaan. Jangan kalian
bercekcok mulut di sini ya. Selesaikan. Ya, silakan. Pada sidang selanjutnya, saya dan klien saya ingin mengajukan duplik. Apakah diperbolehkan? Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawabannya? Belum, Yang Mulia, tapi saya dan klien saya akan membawanya pada sidang selanjutnya. Baik, maka dengan itu kami nyatakan sidang dibuka untuk umum. Untuk mendengarkan duplik dari penggugat, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Senin 13 Januari 2020 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kepada saudari penggugat dan tergugat agar dapat hadir pada jam dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya sebuah panggilan, karena kami menganggap ini adalah sebuah panggilan resmi dan patut secara hukum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 108-PDT-G-2020-PA-TJK dengan mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sidang kami tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 13 Januari 2020 dengan register perkara nomor 109-G-2020-PA-TJK segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang hari Senin 13 Januari 2020 dengan register perkara nomor 109-PDT-G-2020-PA-TJK dalam perkara cerai gugat antara Penny Febrianti melawan Abdul Aziz sebagai tergugat dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat, diharapkan untuk masuk ke ruangan. Register perkara nomor 109-PDT-G-2020-PA-TJK antara Penny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan kali ini Anda semua didampingi oleh kuasa hukum Anda ataukah datang dengan sendirinya ke Pengadilan Agama ini? Untuk saudari penggugat, apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Pak. Lalu untuk saudara tergugat, apakah saudara dalam hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?
Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum? Apakah anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Baik, selanjutnya apakah pada persidangan kali ini sesi tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum? Iya, Pak. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah tidak ada sebuah perdamaian di kala masa penundaan sidang minggu yang lalu? Enggak. Bagaimana dengan saran hakim pada Anda untuk mengajak istri Anda untuk berdamai dan rujuk kembali? Apakah tidak dilakukan? Tidak yang mulia. Kenapa? Saya mohon untuk melanjutkan persidangan ini. Baiklah, jika seperti itu, saudari penggugat, apakah saudari tetap pada gugat cerai saudara terhadap suami Anda? Baiklah, jika seperti itu, kami nyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara pada persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap. Silakan saudara ataupun kuasa hukumnya tolong tunjukkan salinannya pada kami dan silakan Anda bacakan. Izin yang mulia. Bandar Lampung 13 Januari 2020. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati. Dalam perkara nomor 099-PDT-G garing 2018 garing PA.TJK di Bandar Lampung. Perihal duplik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Abdul Aziz, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen UIN Raden Intan Lampung, alamat Jalan Pulau Pandan nomor 90 Sukaram Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia. Sebagai tergugat, tergugat digugat oleh penggugat yang bernama Penny Febrianti, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pebisnis butik pelangi, alamat Jalan Yudhistira Kotri Jaya Sukaram Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia. Sebagai penggugat, perkenalkanlah saya selaku kuasa hukum tergugat. Dalam kesempatan ini mengajukan dan menyampaikan duplik atas jawaban perihal penggugat tertanggal 13 Januari 2019, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa dengan ini tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum, dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. 2. Bahwa dengan ini tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa tergugat tetap dalam keterangannya tersebut tidak memutarbalikan fakta dan keterangan tersebut adalah benar. Karena sampai dengan detik keadaan tergugat dan tergugat pisah rumah pun, tergugat masih bertanggung jawab atas nafkah kedua anaknya. Dan tergugat mengaku hilaf memukul penggugat yang terus menanyakan tergugat tentang kebenaran sehingga tergugat kesal. Dan tergugat telah merasa menyesal telah melakukan hal tersebut. 3. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu untuk tidak bercerai dan tergugat tidak bercerai dengan penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon untuk kiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenaan memutuskan mengabulkan gugatan tergugat seluruhnya. Hormat saya kuasa hukum Tanti Aulia SHMA di Tanah Tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaannya. Saudara penggugat, apakah ada yang ingin Anda tambah, Anda kurangi dari jawaban Anda tadi? Tidak yang mulia, sudah cukup. Saudari penggugat, apakah ada yang ingin Anda bantah dari duplik yang dibacakan oleh tergugat tadi? Baik, yang saudari penggugat, saya tanyakan kembali, apakah ada yang ingin dibantah dari jawaban yang dikemukakan atau yang dibacakan oleh kuasa hukum tergugat tadi? Jika diperbolehkan, saya di pekan depan akan mengajukan saksi dan bukti. Baik, yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan disampaikan relas panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti. Saudara tergugat, apakah
Anda ingin mengajukan saksi dan mengajukan bukti juga? Ya, saya bersama kuasa hukum akan mengajukan saksi serta bukti. Baik, jika seperti itu, sidang kami nyatakan terbuka untuk umum. Untuk membuktikan dan mendatangkan para saksi, persidangan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir di waktu dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya sebuah panggilan, karena kami anggap ini adalah sebuah panggilan resmi dan sah secara hukum. Sidang perkara cerai gugat register nomor 109-PDT-G-2020-PA-TJK dengan mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang kami tutup.